Tentu saja ada orang yang tidak menyukai kita dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan sosial. Meskipun kita tidak tahu mengapa mereka tidak menyukai kita, itu mungkin karena mereka tidak mengenal kita dengan baik. Itu sebabnya ada trik psikologis yang bisa kamu coba untuk menghadapi orang yang membencimu tanpa alasan. Faktanya, tidak peduli bagaimana kita memperlakukan orang dan apa yang kita lakukan untuk mereka, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Memang pahit, tapi itulah kenyataannya. Ada banyak alasan mengapa kemarahan muncul dalam diri kita. Seperti yang mereka katakan, tidak ada asap tanpa api. Selalu ada banyak alasan mengapa seseorang merasa mual atau bahkan marah. Bisa jadi karena kita melakukan kesalahan yang menyakiti hatinya, atau bisa juga karena kedatangan kita yang terlambat. Sahabat sejati akan bahagia jika kamu bahagia. Sayangnya, tidak semua orang senang dengan kesuksesan Anda, termasuk teman-teman Anda. Mereka cemburu saat melihatmu bahagia. Bahkan seperti yang dilansir Psychology Today, wajar jika seseorang merasa cemburu karena merasa minder, namun seringkali mereka menyangkal bahwa dirinya cemburu. Tapi yang tidak adil adalah ketika begitu banyak orang membenci kita. Anda dapat mengetahui bahwa mereka cemburu kepada Anda jika mereka bereaksi negatif terhadap kabar baik yang Anda bagikan. Hal ini bisa terlihat saat mereka mengucapkan selamat kepada Anda, namun terkesan tidak tulus. Inilah 12 ciri-ciri orang yang tidak suka dengan kita. Yang pertama, tidak mau tersaingi. Tanda lain bahwa teman cemburu pada Anda adalah mereka tidak ingin dibandingkan dengan Anda dengan cara apapun. Mereka melihat Anda sebagai pesaing, bukan teman. Mereka akan bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dari Anda dan akan senang jika Anda berada di bawah level mereka. Bukan saja mereka tidak ingin melihat kita bahagia, mereka juga tidak senang kita selangkah lebih maju dari mereka. Anda selalu merasa kompetitif dengan layanan kami meskipun tidak ada persaingan di antara kami. Tidak peduli seberapa bagus rekor kami dan seberapa keras kami berusaha membuktikan diri, mereka tidak percaya. Mereka menyangkal fakta bahwa Anda jauh lebih baik daripada mereka. Kedua, tidak menyukaimu tanpa alasan. Pernahkah Anda menemukan teman saat tidak ada angin atau hujan dan tiba-tiba Anda membenci diri sendiri tanpa alasan? Jika iya, mungkin mereka tidak terlalu membenci kita, mereka hanya iri pada kita. Mereka iri pada kita karena kita lebih pintar, lebih menarik, atau lebih sukses daripada mereka. Mengutip dari website Entrepreneur, kemarahan seringkali merupakan tanda kelemahan, kecemburuan, dan ketakutan. Mereka membenci Anda karena melakukan apa yang mereka tidak bisa, tidak mau, atau terlalu takut untuk mencoba. Yang ketiga, membuatmu buruk di depan orang lain. Bahkan jika dia tampak baik kepada Anda, berhati-hatilah jika dia berbicara buruk tentang Anda di belakang Anda. Teman yang cemburu akan berbicara buruk tentang Anda kepada orang lain, yang akan membuat Anda terlihat buruk di mata orang lain. Keempat, ingin tahu berkedok simpati. Orang yang Anda cemburui mungkin berpura-pura bersimpati dengan Anda, tetapi di balik layar, mereka benar-benar ingin tahu tentang masalah Anda. Mereka mencoba menggali rahasia Anda dan bahkan kelemahan Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak sebaik teman mereka yang cemburu. Mereka bahkan mungkin ingin tahu tentang hidup Anda untuk menyebarkannya kepada orang lain. Yang kelima, tidak senang melihat kita bahagia. Mereka yang mencintai kita selalu menginginkan yang terbaik. Saat kita sedih, orang-orang ini berusaha menghibur kita dan membuat kita bahagia kembali. Mereka yang tidak menyukai kita akan melakukan sebaliknya. Mereka akan kewalahan saat melihat kebahagiaan Anda. Nah, jika kebahagiaan Anda harus dibayar mahal, kekecewaan itu bisa ditahan. Intinya kebahagiaanmu tidak relevan, apalagi merugikan siapapun. Keenam, tidak berhenti menjelekkan kita. Sebaik apapun karakter dan perilaku kita, orang yang tidak menyukaimu akan selalu melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Tidak ingin menyimpan pikirannya sendiri, tidak jarang orang yang membenci kita mencoba merendahkan kita di depan orang lain. Mereka berusaha menabur kebencian di hati orang lain. Semakin banyak orang yang terpengaruh, semakin baik baginya. Yang ketujuh, ingin menjatuhkan diri kita. Di antara mereka, tanda ini adalah yang paling berbahaya. Orang yang tidak menyukaimu akan selalu mencari cara untuk menghalangimu bahkan menjatuhkanmu dengan berbagai cara, jika memungkinkan mereka akan membuat seluruh dunia menentangmu. Anda harus sangat berhati-hati dengan orang seperti itu karena kemungkinan besar mereka tidak akan berhenti sampai melihat Anda jatuh.
Yang kedelapan, selalu berkomentar tanpa ada solusi. Semua orang mengatakan bahwa setiap teman kita memiliki seseorang yang suka mengomentari hal-hal yang menarik bagi kita. Entah itu pakaian atau barang-barang yang kita miliki. Tapi, jika orang tersebut benar-benar membenci Anda, dia akan terus berkomentar negatif, yang pada dasarnya membuat kami merasa tidak aman dan Anda merasa kasihan dengan postingan ini. Jadi ketika Anda berkonsultasi dengannya, dia mengubah topik pembicaraan. Yang kesembilan, baik ketika perlu. Mereka yang membencimu akan baik jika perlu. Menjangkau karena Anda mandek dan butuh bantuan, dan menghilang saat Anda mandek. Seperti kacang lupa kulitnya. Mereka tidak peduli. Yang ke-10, menjaga jarak. Ketika dia mundur selangkah saat berbicara atau mengobrol dengan kita, itu bisa menandakan bahwa dia ingin menjaga jarak dari kita secara fisik atau mental. Dalam hal ini, menjaga jarak bisa berarti dia merasa tidak nyaman. Ke-11, menghindari kontak mata. Kurangnya kontak mata sejak awal merupakan pertanda buruk saat berbicara dengan seseorang. Ini mungkin berarti bahwa dia tidak begitu tertarik dengan percakapan atau tidak tertarik pada kita. Selain itu, bisa jadi dia sedang berbohong kepada kita. Pasalnya, menghindari kontak mata merupakan pertanda bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Ke-12, mengintimidasi cara berbicara dan bertingkah laku. Secara psikologis, pria atau wanita sering menunjukkan perasaannya ketika mereka menggoda orang yang mereka cintai, meniru perilaku atau bahasa mereka. Bahkan, terkadang seseorang menggunakan kata-kata yang benar-benar sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinginkannya. Suka tidak suka, peniruan ini bisa menjadi ciri orang yang menyukai kita. Demikian pembahasan 12 ciri-ciri orang yang benci dengan kita. Seberapa banyak orang yang tidak peduli dengan kita biarkan, abaikan apapun yang ia lakukan, tetap jalani hidupmu dengan penuh bahagia sesuai dengan hatimu, masih banyak orang lain di sana yang sayang dan peduli dengan kamu.